Yang bagi li talibil ilmi, sudah semestinya, seyogianya, seharusnya li talibil ilmi, bagi orang yang memusatkan perhatiannya menuntut ilmu, min auradin tahrusuhu minal ghuwayati wad dolalah, harus memiliki satu amalan, satu wirid tertentu, satu amalan yang dilakukan secara kontinu. Diharapkan amalan itu dapat menyelamatkan atau menjaganya dari dolalah, dari kesesatan. Sebenarnya di kitab itu tak semuanya, saya rujuk dalam beberapa kitab-kitab lain. Di antaranya ada dalam Irsyadus Syarhi Imam Al-Qastallani, ada juga dalam Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad Al-Imam Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Satu lagi ada dalam Nasai'ul Ibad min Istidalil Yaumil Ma'ad Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani. Ini Syekh Nawawi ini juga salah satu ulama Indonesia yang berkaliber internasional dan ditemukan utuh jasadnya. Jadi kalau nanti berangkat haji, berangkat umrah, saat kita masuk dari Jalwal Bibal, Jalwal Sir, naik ke flyover masuk ke terminal Masjidil Haram, di bawah flyover itu dulu pekuburan Ma'la. Jadi pekuburan VIP di Tanah Haram itu ada dua. Kalau di Madinah namanya Baqi, kalau di prasastinya namanya Baqi Jannah. Maka kata Nabi, kalau bisa mati di Madinah, mintalah mati. Ahli asli syafaat. Jadi banyak orang yang kepingin mati di sana, tak mati-mati. Terakhir matinya di Madinah juga. Di Mandailing Natal. Jadi saya tahu satu orang yang gigih kepingin mati di sana. Itu omaknya atau ibunya Bupati Asahan almarhum Taupan Gama Simatupang. Jadi nenek tuh, kalau saya tak silap 34 kali berangkat baru mati di Madinah. Bapak kepingin mati di sana? Kalau salah ya, di Medan aja lah. Kemudian pekuburan VIP yang di Mekah itu namanya Ma'la. Ma'la itu artinya tinggi, karena pekuburan Ma'la itu ada di dataran tinggi. Jadi kalau kita mau ziarah ke Ma'la dari terminal Masjidil Haram, naik nanjak sedikit menuju Ma'la. Jadi Ma'la itu dulu luas dan lebar. Ketika jamaah haji Indonesia dunia semakin banyak, maka perlu akses jalan menuju Masjidil Haram. Maka dibelahlah kuburan itu untuk dibuat akses flyover. Gali. Saat menggali itulah ditemukan 3 kuburan utuh jasadnya, padahal matinya sudah ratusan tahun. Siapa itu yang pertama? Asma Abu Bakar Siddiq, anak khalifah yang pertama. Wow, sudah ribuan tahun meninggal. Yang kedua Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti kalau dengar Imam Ibnu Hajar, tengok disiplin belajar apa. Jadi Hajar itu ada 3 dalam Islam. Kalau kita belajar hadis, berarti disebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Kalau kita cerita fikih, berarti yang dimaksud itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada juga yang dicari-cari orang kalau ke Mekah itu Hajar Jahannam namanya, Pak. Itu lain lagi ceritanya. Nanti tanya Ustaz Sofyan apa itu. Jadi kapan itu meninggal? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini pengarang kitab Tuhfah, gurunya Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, dan kitab ini disyarah ulama besar dengan judul I'anatut Thalibin Said Satu Ad-Dimyati Al-Misri. Ini kitab wajib yang kami baca saat masih mondok di pondok pesantren Ma'had Al-Mustafawiyah Purbabaru. Kemudian yang ketiga yang buat kita bangga, ulama Banten itu tadilah. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi'i Al-Bantani Al-Indonesi. Orang Banten. Meninggal kurang lebih 385 tahun yang lalu. Utuh jasadnya. Kenapa saya menjelaskan ini? Berarti saya ingin membuktikan keotentikan hadis Nabi.
Sayyid At-Tijani dalam kitabnya Fauzan wan Najah fi Hijrati ilallah, ada 10 orang kata Nabi, kalau mati jasadnya tak disentuh tanah. Siapa itu? 3 aja lah ya. Laki-laki tukang azan. Perempuan belum nipasnya berakhir. Laki-laki perempuan penghafal Quran. Ini bapak kalau mau mati nanti jasadnya tak dimakan tanah, sering-sering ajan di sini. Jangan kolaborasi, itu aja ngajan ya kan. Ya gantianlah, aku mau jasadku hancur juga. Jadi sering-sering ajan. Kalau udah banyak motor, bikinlah jadwal ajan. Karena tukang ajan ini luar biasa pahalanya. Kalau saya ditanya, Ustadz lebih suka jadi imam atau lebih jadi tukang ajan? Tukang ajan. Aku tak suka jadi imam. Di masjid-masjid lain pun aku tak mau imam, kecuali darurat. Nah, kenapa? Yang pertama bikin kita iri dengan tukang azan. Ada doa Nabi dalam Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Allahumma arsidil a'imma waqtir lil muazzinin. Kasih petunjuk imam, ampunkan dosa tukang azan. Berarti lebih enak tukang azan kan. Aku merasa banyak dosaku jadi tukang azan laku. Apalagi tukang azan ini makin panjang napasnya menarik azan, sepanjang itu dosanya digugurkan Allah. Kalau imam panjang-panjang ayatnya ditandai makmum. Lagi sholat tarawih. Amin. Yasin. Yasin belang kepala bapak. Itulah jerang ke-83 kepalanya gara-gara itu. Jadi tukang ajan ini luar biasa. Ada 10 orang yang jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Yang ada tukang ajan. Tak ada untuk imam. Jangan gara-gara ku ceritakan itu ada besok jadi imam lagi. Berebut pula tukang ambiknya dibelah 4 sekali. Nah, jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama yang kusebutkan tadi ini adalah ulama-ulama favorit saya.